Partai Demokrat belum menentukan sikap usai dikecewakan Anies Baswedan dan Nasdem. Diketahui, Anies Baswedan dan Nasdem memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres dibandingkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hal ini membuat Partai Demokrat meradang dan menyebut Anies Baswedan dan Nasdem sebagai pengkhianat. Penyebabnya adalah Anies disebut telah berjanji memilih AHY sebagai bakal cawapresnya. Analisa pengamat politik, menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, Demokrat memang harus menyudahi drama dengan Nasdem dan Anies serta dinamika di internal koalisi perubahan untuk persatuan. Dia mengatakan, Partai Demokrat harus sigap mengingat masa pendaftaran bakal capres-cawapres semakin dekat. Bila terlambat menentukan pilihan politik, Agung menilai Partai Demokrat akan kembali kehilangan momentum sebagaimana dua pilpres sebelumnya. Jika dilihat dari komposisi poros politik yang ada saat ini, Agung melihat ada sebuah peluang bagi Demokrat buat tetap bisa memberikan dukungan kepada sosok tertentu. Koalisi Indonesia Maju, KIM, menjadi yang terdepan setelah koalisi PDIP, karena relasi dan cerita SBY lebih baik dengan Prabowo ketimbang Mega, kata Agung saat dihubungi pada Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Meskipun AHY dan Puan Maharani, anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pernah bertemu membicarakan politik beberapa waktu lalu dan memunculkan wacana islah antara SBY dan Megawati, Agung menilai hal itu belum akan terjadi dalam waktu dekat. Keuntungan lainnya adalah, kata Agung, saat ini elektabilitas Prabowo masih lebih unggul dari para pesaingnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hal itu diketahui dari sejumlah hasil jajak pendapat yang dilakukan berbagai lembaga survei. Dengan modal keunggulan elektabilitas itu, Agung menilai kerja Partai Demokrat relatif lebih mudah jika ikut mengusung Prabowo sebagai bakal capres. Akan tetapi, lanjut Agung, jika Demokrat memang memilih merapat ke kubu Prabowo, maka mereka tidak bisa lagi mensyaratkan AHY sebagai bakal cawapres sebagai harga mati terhadap koalisi. Sebab di kubu Prabowo atau Koalisi Indonesia Maju sudah dihuni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Baik PAN maupun Golkar juga menyodorkan jagoan masing-masing buat dipasangkan sebagai bakal cawapres Prabowo. Golkar mengajukan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto dan PAN menjagokan Erick Thohir yang juga dikenal dekat dengan Nahdlatul Ulama.